Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri teman-teman. Nama saya Farhan Darmawan. Tahun ini saya diamanahi sebagai Ketua Galapaksi. Oh ya teman-teman, sebelumnya saya mau ngucapin selamat kepada teman-teman Gamada Sekolah Vokasi UGM, khususnya teman-teman yang tergabung dalam klaster teknik yang pada hari ini sedang mengikuti PPSMB Bhinneka. Semoga menyenangkan dan semoga perjalanan kuliah ke depannya dimudahkan. Amin. Nah, teman-teman, jadi Galapaksi ini sebenarnya singkatan dari Gajah Mada Pusat Ilmu Penelitian dan Pengembangan Kreasi Teknik Mesin SV UGM. Panjangan mungkin. Simpelnya departemen di bawah keluarga mahasiswa Departemen Teknik Mesin SV UGM yang bergerak di bidang riset dan teknologi. Galapaksi sendiri membawahi 5 divisi. Ada AMV, ada Palco, ada Yacaranda, Micromech, dan EBT atau energi baru terbarukan. Kita lanjut aja ke pameran pertama. Nah, ini dari AMV yang pertama, atau Aeromodeling Vokasi. Nah, teman-teman mungkin udah familiar lah sama kata-kata aeromodeling gitu. Jadi gampangnya secara bahasa kan aeromodeling dari kata aero, udara, atau modeling, model. Jadi simpelnya kita bisa mengartikan bahwa model yang kita geluti ini berkaitan dengan media udara, lebih tepatnya model pesawat ataupun helikopter. Tapi di AMV ini kita juga ngembangin model prototype untuk bisa kita jalanin di air, namanya hovercraft. Nanti akan kita jelasin lebih lanjut. Jadi di AMV ini kita punya 3 subtim, ada F3P team, ada drone racing team, dan hovercraft team. Nah, tahun ini AMV diketuai oleh Mas Arifin dengan bantuan divisi teknis yang dipimpin Mas Faris dan divisi non teknis yang dijabat oleh Mbak Fitria. Oh ya teman-teman, alhamdulillah nih selama kita berdiri kita udah beberapa kali ikut lomba dan dapat juara. Nggak semua lomba kita jadi juara, tapi beberapa diantaranya yang kita juara, kita dapat juara 2 racing drone di Brawijaya Copter Competition tahun 2019. Terus kita dapat penghargaan Best Design Brawijaya Copter Competition 2018. Terus juara 3 nih di MMEUI 2018 atau di Mechanical and Marine Engineering. Buat teman-teman nih, info lebih lengkap dan banyak tentang AMV ini teman-teman bisa cek aja di Instagramnya AMV @AMV_UGM. Kita ke pameran elektronik. Nah, ini beberapa dokumentasi yang terabadikan saat kita ikut lomba, latihan rutin, dan ada beberapa kegiatan yang lain. Oke, untuk pameran yang pertama kita ada, nah ini namanya teman-teman, ini namanya drone racing. Ini pesawat yang bentuknya X dan warna biru nih, namanya drone racing. Ini drone yang biasa didesain khusus untuk keperluan balapan. Dioperasiin kayak drone pada umumnya, pakai remote control, sistemnya FPV, first person view. Jadi cara nerbangnya juga pakai kamera di mana si pilot cukup duduk di kursi seperti layaknya di sebuah pesawat, dan pilot juga bisa berdiri gitu. Nah, untuk drone racing nih komponen yang kita pakai kita butuh frame atau rangka. Biasanya kita dari fiber, karbon, foam, dan aluminium. Terus kita juga butuh motor dan propeller atau baling-baling. Terus kita butuh flight controller. Terus kita juga butuh ESC, electronic speed controller,
ada radio controller, dan kita butuh baterai. Pasti sih butuh baterai. Ini vital banget, kalau nggak ada baterai ya drone nggak akan bisa jalan. Terus yang kedua kita ada F3P, atau kita biasanya nyebutnya fixed wing. Jadi ini jenis pesawat aeromodeling fixed wing indoor flight. Sama cara pengoperasiannya, cuma ini didesain low speed, lebih stabil, karena harus bisa ngelewatin rintangan dan bisa bermanuver di dalam ruang indoor. Jadi biasanya perlombaan fixed wing nih diadainnya di ruangan indoor. Nah, untuk bikin fixed wing juga komponennya nggak jauh beda lah, sama kayak kita bikin drone racing tadi yang di atas. Kita butuh frame, kita butuh motor dan propeller, kita butuh ESC, kita juga butuh servo. Servo ini motor DC yang merubah gerak elektronik menjadi gerak mekanik. Terus radio controller, dan kita juga butuh baterai. Nah, yang ketiga nih kita butuh kita pamerin di sini namanya hovercraft. Nah, ini tadi jadi kendaraan yang kita biasa jalanin di air gitu. Jadi perlombaannya biasanya kita ikut di hovercraft race competition. Nah, untuk bikin hovercraft ini sama sebenarnya, secara garis besar kita butuh komponen yang sama kayak bikin drone atau bikin fixed wing tadi. Kita butuh frame, motor dan propeller, kita butuh electronic speed controller, butuh servo, radio, dan baterai. Nah, cuma bedanya di hovercraft ini kita juga butuh namanya skirt. Ini adalah sekat lentur yang dapat digembungkan untuk memberikan gaya angkat pada hovercraft. Jadi supaya hovercraft bisa jalan harus ada harus ada gembung yang bisa diberikan ke bagian bawah si hovercraft ini. Oke. Nah, itu aja penjelasannya untuk hovercraft ini. Nah, oke teman-teman, yang kedua di Galaxy kita ada divisi PALCO atau Programmable Logic Control Community. Jadi PALCO ini adalah komunitas mahasiswa dan mahasiswi Departemen Teknik Mesin SUGM yang memiliki minat pada bidang kontrol otomasi industri. PALCO juga sebagai wadah untuk menuangkan ide-ide kreatif di bidang otomasi. Nah, PALCO tahun ini diketuai oleh Mas Daniel Adi Nugroho dan dibantu oleh Mas Aditya Bayu sebagai wakilnya. Oh ya, di PALCO sendiri kita ada program kerja, yaitu kita ada open recruitment, terus kita ada latihan rutin, ada ngerjain proyek bulanan, kita juga ada pelatihan pemrograman dan otomasi industri, kunjungan ke universitas lain dan industri otomasi. Kita juga ada makrab atau malam keakraban. Nah, ini ada beberapa dokumentasi dari PALCO. Ini ada waktu kita latihan rutin, waktu kita ikut lomba, dan beberapa yang lain. Oh ya teman-teman, PALCO ini juga sudah menorehkan prestasi yang cukup luar biasa teman-teman. Jadi kita udah pernah juara di beberapa perlombaan, antara lain kita juara di LKEV, Lomba Kreativitas Elektro version 8.0 kita di Polinema, kita dapat juara 2 tahun 2018. Kita juga ikut di Elektro Open Robotic di UNJ, kita dapat juara 1 tahun 2018. Kita juga ikut di Mechatronics Day SGU, dapat juara 1 tahun 2017 tuh. Kita juara di Mechatronics Day SGU, ini kampus Swiss German University teman-teman. Jadi kita menang di Swiss German University tahun 2017. Kita juga pernah dapat juara 4
tahun kemarin 2018 dan tahun 2019 kemarin kita ikut beberapa lomba juga, cuma kurang beruntung. Oke. Nah, untuk karyanya Palco nih teman-teman, untuk pamerannya nih yang pertama, yang sebelah kiri. Nah, itu yang warna putih, ada banyak kabel biru sama merah. Ini namanya MPS atau Modular Protection System, sebuah trainer control mini plant mesin industri dengan menggunakan PLC Omron yang dikontrol dengan menggunakan HMI atau Human Machine Interface. Nah, kontrol yang dibuat ini untuk melakukan distribusi dari benda kerja ke distributing station ke testing station, atau bisa juga untuk pengecekan ketinggian benda kerja pada testing station dan pemilahan benda kerja ke dalam 3 slide pada sorting station. Jadi untuk pemindahan benda dari stasiun distribusi ke stasiun pengujian, terus untuk mengecek ketinggian dan untuk menyortir benda. Nah, biasanya kita menggunakan untuk testing di Palco, kita biasanya menggunakan 40 sampel benda kerja. Jadi nanti programnya bisa diprogram sama user untuk menghasilkan sortiran yang ingin dihasilkan gitu. Nah, modular protection system ini juga dilengkapi fitur alarm yang berfungsi untuk mencegah kesalahan dari sistem maupun gangguan dari luar. Nah, user interface-nya ini dibuat cukup mudah untuk dioperasikan, tidak membingungkan, dan desain dari user interface-nya cukup menarik, teman-teman. Biasanya sistem modular protection system ini biasanya kita digunain di mesin-mesin produksi, kalau teman-teman tahu. Oke, untuk yang kedua, yang sebelah kanan yang warna biru, ini kita nyebutnya robotic arm atau lengan robot atau lengan mekanis. Nah, lengan mekanis ini bisa diprogram dengan fungsi yang mirip dengan lengan manusia. Jadi ya fungsinya diprogram semirip mungkin dengan lengan manusia. Nah, di dunia industri, robotic arm ini atau lengan robot ini biasanya dipakai untuk membantu proses produksi, seperti memindahkan barang dari tempat satu ke tempat yang lain untuk kelanjutan pemrosesan. Nah, robotic arm ini juga menggunakan PLC tentunya sih. Nah, di tim Palco kita biasanya menguji robotic arm ini untuk mindahin barang dari rak ke case atau keranjang, supaya kita tahu apakah program yang udah diprogram di robotic arm ini bisa berjalan dengan baik atau enggak gitu. Mungkin big picture-nya gitu kali ya. Kalau teman-teman mau tahu lebih detail tentang modular protection system atau robotic arm, teman-teman bisa tanya-tanya di IG-nya Palco @palco_ugm. Teman-teman juga bisa follow, dan kita bakal seneng banget kalau teman-teman mau ikut gabung bareng kita. Oke, gitu aja teman-teman ya. Makasih teman-teman. Nah, oke teman-teman, seperti yang udah dijelasin di atas tadi, jadi kita di Galapaxy kita membawahi 5 divisi. Ada AMV, ada Palco, ada Yacaranda, ada Micromax, dan EBT. Nah, kebetulan yang bisa menampilkan karyanya di virtual gallery tour kali ini hanya AMV, Palco, dan Yacaranda. Sedangkan Micromax dan EBT belum bisa menampilkan karyanya karena kendala tempat dan kondisi. Tapi sebenarnya ada divisi Micromax dan EBT yang teman-teman harus tahu bahwa ini ada di bawah naungan Galapaxy gitu.
KN dan KMDTM SWGM. Nah, yang pertama, yang ini berarti yang keempat ya teman-teman, tadi udah dengar penjelasan dari AMV, dari Palko, dari Acaranda. Nah, kita akan jelasin dari Micromac dulu. Nah, yang keempat nih ada Micromac. Jadi Micromac ini adalah sebuah kelompok kecil di Ristek yang berfokus pada penggunaan perangkat microcontroller dengan voltase 5 volt. Nah, apa sih microcontroller ini? Jadi microcontroller ini adalah sebuah mini komputer yang dapat mengatur segala bentuk sistem elektronik. Device microcontroller yang digunakan umumnya Arduino series yang penggunaannya harus menggunakan bahasa pemrograman untuk memberikan perintah ke Arduino. Gimana sih contoh penggunaan microcontroller? Nah, salah satu contohnya adalah smart house, di mana sebuah microcontroller ini bisa mengatur nyala atau matinya lampu, terus juga bisa mengatur buka tutup pintu, terus bisa aktivasi pemadam api secara otomatis dengan jarak jauh. Nah, role anggota Micromac di dalam sebuah project ini terbagi dua nih, ada wiring and component job dan programmer. Nah, wiring and component job adalah anggota yang bertanggung jawab pada instalasi kabel dan komponen seperti lampu LED, motor DC, sensor, motor servo, relay, buzzer, dan lain-lain. Nah, sedangkan programmer ialah anggota yang bertanggung jawab dalam input perintah ke dalam Arduino dengan bahasa pemrograman. Intinya Micromac ini biasanya kita mainnya sama Arduino lah gitu. Oke, yang terakhir nih teman-teman, yang kelima kita ada EBT atau energi baru terbarukan. Nah, energi baru terbarukan ini adalah salah satu divisi dari Departemen Riset dan Teknologi KMDTM SWGM yang bergerak dalam bidang pemanfaatan energi baru terbarukan serta kepenulisan yang mewadahi minat dan bakat para mahasiswa. Nah, di EBT ini kita fokus pada beberapa hal, antara lain kita untuk buat suatu alat yang memanfaatkan energi pada saat ini, terus menjadi wadah bagi mahasiswa yang tertarik dalam pembuatan suatu alat atau karya tulis ilmiah, terus memfasilitasi mahasiswa, terus mengajak mahasiswa untuk mengikuti kegiatan PKM, dan kita juga biasa menjaring teman-teman yang mungkin pas SMA atau SMK pernah ikut lomba karya tulis nih. Ini bisa banget masuk ke divisi ini nih gitu. Nah, tujuan EBT ini apa sih? Tujuan adalah supaya mahasiswa menjadi lebih aktif dan dapat menyalurkan minatnya. Terus agar juga bisa berkontribusi kepada masyarakat tentang pemanfaatan energi baru terbarukan. Gitu sih kira-kira kalau dari EBT teman-teman. Oke, itu aja.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsyad Maraja Firdaus. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai prototipe electrical vehicle generasi ketiga. Terdapat 3 bahasan yang akan saya bahas dalam video kali ini. Yang pertama, body and frame. Yang kedua, drive and powertrain. Yang ketiga, electrical. Oke, kita mulai dari body and frame. Dari animasi di atas nih. Dari animasi di atas. Teman-teman sudah bisa melihat frame beserta body yang sudah kami desain. Jenis frame yang kami gunakan dinamakan frame tubular dengan ukuran 1 inch. Model frame ini dirancang dengan jenis pipa besi dengan panjang mobil 232 cm, lebar 132 cm, dan tinggi 100 cm. Pipa besi ini disambung menggunakan metode plastik. Lalu selanjutnya body. Body yang kami gunakan itu terbuat dari bahan-bahan komposit seperti fiberglass dan resin. Lalu yang kedua, drive and powertrain. Dari animasi di atas juga, teman-teman sudah bisa melihat sistem pendukung beserta pemindah daya. Oke, kita mulai. Untuk sistem pengereman, di depan ada dual master cylinder single piston milik Toyota Innova, kaliper New Fiction 2015, flat disc brake New Supra 2015, velg depan dan belakang dengan ukuran ring 12, ban depan dengan ukuran 90/90 grip 12, ban belakang dengan ukuran 100/90 grip 12. Nah, untuk sistem steering. Untuk sistem steering, kita menggunakan rack and pinion merek Narco. Custom steering wheel ring 12 yang didukung oleh quick release. Lalu suspensi menggunakan merek KS dengan panjang suspensi 190 mm dengan edges ribbon. Lalu untuk sistem pemindah daya. Untuk sistem penggerak diferensial, kita menggunakan LSD atau limited slip differential. Lalu menggunakan gear set 30/42 merek Triple S. Oke, lalu yang ketiga, electrical. Dalam mobil electrical vehicle ketiga ini terdapat 3 komponen penting, yaitu yang pertama, controller system yang berfungsi sebagai mengatur performa mobil dengan memasukkan parameter tertentu pada controller. Controller yang kami gunakan ialah merek Kelly KLS. Lalu yang kedua, wiring, yaitu sistem perkabelan dan komponen yang terletak pada mobil atau sistem-sistem elektrikal yang terdapat pada mobil. Lalu yang ketiga, telemetry system. Telemetry system yaitu sensor-sensor yang terpasang dalam mobil, contohnya seperti sensor suhu, kecepatan, sensor arus, lalu indikator baterai, sehingga mobil bisa dipantau oleh driver dan tim HR Anda. Untuk baterai, kita menggunakan LTO atau lithium titanium oxide. Dan yang terakhir, motor penggerak. Motor penggerak kita menggunakan custom dengan daya 2 kWh. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman kepada Departemen Teknik Mesin Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Perkenalkan, saya Rifan Rias Sudarto selaku Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Departemen Teknik Mesin. Jadi di sini saya akan memperkenalkan apa itu KMPTN. Namun sebelum ke sana, saya ingin memperkenalkan salam dari kita. Jadi ini salam biasa kita berikan untuk membuka forum atau diskusi dan pertemuan kita. Jadi salamnya begini, apabila saya bilang mesin, kalian bisa menjawab solidarity I'm forever. Nah gitu ya teman-teman, boleh dicoba. Mesin solidarity I'm forever. Oke lanjut, ini pengenalan KMDTM ya. Jadi KMDTM itu keluarga mahasiswa Departemen Teknik Mesin atau merupakan organisasi mahasiswa yang menaungi Departemen Teknik Mesin dan 2 program studi yaitu teknik pengolahan alat berat dan teknik rekayasa mesin. Nah, di sini KMDTM bertugas untuk membantu DTM di event-event kampus maupun KMDTM juga menciptakan atau membuat proker sendiri. Jadi apa aja contoh prokernya, ini ada foto kegiatan. Jadi ada mechanical fair yang lomba kompetensi mahasiswa SMK. Ini tingkat nasional ya teman-teman. Jadi udah besar banget event ini dan mungkin teman-teman SMK di sini juga udah banyak tahu. Nah, untuk proker satu event selanjutnya ada SPKL. SPKL itu kunjungan industri dari Departemen Teknik Mesin ke perusahaan yang ada di Jabodetabek. Nah, contoh-contohnya kegiatan seperti itu. Jadi kita bertugas sebagai panitia acara tersebut. Lalu ada ini mungkin kalian akan mengalami, jadi ada namanya acara machining, yaitu mengenal mechanical engineering. Jadi di sini ada pengenalan Departemen Teknik Mesin, KMBSO, dosen, lalu ada mahasiswa berprestasi dan lain-lain. Nah, di sini nanti bakal dijelaskan lebih mendalam lagi jadi jangan risau kalau pada kesempatan kali ini informasi yang disampaikan masih kurang. Jadi bakal lebih mendalam di acara machining. Lalu apabila ada yang tanyakan nanti bisa PC saya atau tanya-tanya di grup angkatan kalian di grup Lentes. Ya, teman-teman kan udah pada masuk di situ. Jadi bisa tanya-tanya di situ. Lalu ada Megatron atau Mechanical Engineering Art and Competition. Ini seperti Liga Departemen atau kalau di SMA dan SMK kalian itu ada kelas meeting. Nah, ini modelnya seperti itu, nanti dicari juara umumnya di bidang olahraga maupun seni. Mungkin itu aja contoh brokernya. Itu banyak banget foto-foto kegiatan kita, itu masih beberapa ya, belum semuanya. Jadi banyak banget, kalau tak jelasin di sini bakal panjang banget videonya. Lalu kita beralih ke struktur organisasi. Pada tahun ini KMDT mengusung nama kabinet, yaitu Kabinet Korelasi atau Koordinat, atau kepanjangannya yaitu Koordinatif, Kreatif, dan Lintas Sinergi. Nah, jadi dengan nama tersebut saya harap ada koordinasi yang baik dan ada muncul kreativitas baru, dan hubungan antar lintas sinerginya bakal atau antar anggota dan mahasiswa lain sangat baik. Nah, jadi kita mengusung nama tersebut. Lalu untuk visi misinya nanti akan disampaikan di video setelah ini. Jadi jangan perhatikan video tersebut karena video tersebut sangat memuat banyak informasi. Oke, mungkin untuk struktur organisasi seperti organisasi biasa, ada ketua, wakil, terus ada bendahara, lalu ada sekretarismu. Nah, di
KMDTM itu ada juga Biro Medinfo atau Media dan Informasi. Di sini bertugas untuk memegang akun sosial media kita dan membranding KMDTM. Lalu di KMDTM ada 4 departemen. Departemen itu kumpulan dari divisi. Nah, departemen di sini ada PSDM atau pengembangan sumber daya manusia, lalu ada komunikasi dan informasi, lalu ada departemen minat dan bakat atau minkat, lalu ada departemen riset dan teknologi. Nah, penasaran kan teman-teman? Jadi mungkin bisa disaksikan video selanjutnya ini. Mungkin dari saya cukup sekian aja. Pesan saya yaitu tetap semangat untuk kalian semua, tetap jaga kesehatan dan dimanapun kalian berada. Kami di sini dari KMDTM menunggu kedatangan kalian di Departemen Teknik Mesin. Kita berproses bersama dan belajar bersama di sana. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Gadjah Mada. Kampus kerakyatan, kampus merdeka. Disinilah rangkaian asa mulai tercipta. Selamat bergabung dan berproses bersama di Departemen Teknik Mesin Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Halo, perkenalkan nama saya Lintang Diresmoro Judanto selaku Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Departemen Teknik Mesin Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Kabinet Korelasi pada tahun ini mengusung visi yaitu mewujudkan KMDTM sebagai wadah yang nyaman untuk berbagi, menuangkan kreativitas serta rasa solidaritas demi menunjang mahasiswa Departemen Teknik Mesin yang aktif berdasar rasa kekeluargaan. Saya, Tamro bin Said, selaku Sekretaris Jenderal KMDTM SW UGM periode 2019-2020 Kabinet Korelasi. KMDTM SW UGM periode 2019-2020 mempunyai 5 misi. 1. Meningkatkan rasa peduli dan rasa saling memiliki di internal maupun eksternal KMDTM SW UGM.
2. Mewujudkan KMDTM yang aktif berkontribusi untuk Departemen Teknik Mesin. 3. Menjalankan serta mengevaluasi program kerja KMDTM periode sebelumnya. 4. Memfasilitasi potensi, minat, dan bakat mahasiswa Departemen Teknik Mesin. 5. Mewujudkan kualitas kerja yang profesional dan bertanggung jawab. Saya, Febri Haji Saputro, sebagai Bendahara Umum KMDTM SVUGM Kabinet Korelasi. Saya Andika Indra Nurfauzi sebagai Sekretaris Umum KMDTM SVUGM Kabinet Korelasi. Saya Rizky Nur Ramadan sebagai Ketua Biro Media dan Informasi KMDTM SVUGM Kabinet Korelasi. Halo semuanya, perkenalkan saya Alias Karhelisa sebagai Kepala Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia KMDTM SVUGM Kabinet Korelasi. Saya Firman Saifullah Nugroho sebagai Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi KMDTM SVUGM Kabinet Korelasi. Saya Aulia Muhammad Zaki sebagai Ketua Departemen Minat dan Bakat KMDTM SVUGM Kabinet Korelasi. Saya Farhan Dermawan sebagai Ketua Departemen Riset dan Teknologi KMDTM SVUGM Kabinet Korelasi. Kabinet Korelasi koordinatif, kreatif, lintas sinergi. Set, solidarity and forever. Set, solidarity and forever. Set, solidarity and forever. Biro Media dan Informasi KMDTM SVUGM memiliki peran di bidang media terkait segala bentuk informasi yang ditujukan untuk internal maupun eksternal KMDTM SVUGM. Fungsi Biro Media dan Informasi KMDTM SVUGM yaitu merancang konsep branding visual KMDTM SVUGM, menganalisis dan merancang media publikasi yang efektif sebagai media alur informasi KMDTM SVUGM, bertanggung jawab atas dokumentasi setiap kegiatan KMDTM SVUGM, serta melakukan update timeline program kerja KMDTM SVUGM. Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah departemen yang berfokus pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh KMDTM SVUGM. Memiliki 4 fungsi utama yaitu penjagaan, pengembangan kapasitas, evaluasi fungsionaris KMDTM SVUGM, serta pemberi saran bagi masalah internal KMDTM SVUGM. Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki 5 divisi yang mendukung fungsi Departemen PSDM, yaitu Divisi Kaderisasi, Sosial Masyarakat, Kewirausahaan, Logistik, serta Divisi Pemberdayaan Perempuan. Departemen Komunikasi dan Informasi adalah departemen yang berperan sebagai sumber informasi, komunikasi, dan advokasi mahasiswa yang berkaitan dengan internal maupun eksternal Departemen Teknik Mesin SVUGM. Departemen Komunikasi dan Informasi menjadi wadah untuk berkomunikasi antar mahasiswa di Departemen Teknik Mesin melalui suatu forum, serta berperan aktif dalam mengadvokasikan segala sesuatu, baik dari mahasiswa ke kampus maupun sebaliknya. Departemen Minat dan Bakat KMDTM SVUGM memiliki peran sebagai wadah pengembangan dan penyaluran minat dan bakat mahasiswa, terutama dalam bidang olahraga, seni,
dan English speaking. Departemen Minat dan Bakat memfasilitasi dan memperjuangkan pelayanan yang ada demi kenyamanan latihan mahasiswa Departemen Teknik Mesin, termasuk apresiasi untuk para atlet dengan publikasi yang baik. Departemen Minat dan Bakat berfungsi untuk mengoptimalisasi wadah minat dan bakat mahasiswa melalui ajang kompetisi, menjuarai ajang POVAF Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, serta memberikan pengetahuan mengenai pentingnya pola hidup sehat. Departemen Riset dan Teknologi KMDTM SVUGM berperan sebagai wadah minat dan bakat mahasiswa Departemen Teknik Mesin dalam bidang riset dan teknologi, serta memberikan fasilitas kepada mahasiswa untuk melakukan riset dan menjadi wadah untuk mengembangkan ide kreatif, serta menjadi sarana untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti kompetisi regional maupun nasional. Departemen Riset dan Teknologi mewadahi tim-tim Departemen Teknik Mesin seperti Yacaranda dalam bidang mobil listrik, AMV atau Aeromodeling Mesin Vokasi dalam bidang aeromodeling, Palco dan Micromac dalam bidang otomasi dan microcontroller, serta EBT dalam bidang energi baru terbarukan.